Assalamualaikum, perkenalkan kami dari kelompok 2 kelas A1 program studi S1 Kebidanan Lintas Jalur dari Universitas Aisyah Yogyakarta. Di sini kelompok kami akan menjelaskan mengenai tentang prakonsepsi. Berikut adalah nama kelompok kami. Selamat menyaksikan. Yang pertama, pengertian. Berasal dari arti kata pra adalah sebelum, konsepsi adalah pertemuan sel ovum dengan sperma atau pembuahan. Jadi, prakonsepsi adalah sebelum terjadi pertemuan sel sperma dengan ovum atau pembuahan, sebelum masa kehamilan. Periode prakonsepsi adalah rentang waktu dari 3 bulan hingga 1 tahun sebelum konsepsi dan idealnya harus mencakup waktu saat ovum dan sperma matur, yaitu sekitar 100 hari sebelum konsepsi. Selanjutnya, pentingnya masa prakonsepsi. Yang pertama, wanita pranikah selama 3-6 bulan pada masa prakonsepsi akan menentukan kondisi bayi yang dilahirkan. Prasyarat gizi sempurna pada masa konsepsi merupakan kunci kelahiran bayi normal dan sehat. Yang kedua, wanita prakonsepsi merupakan wanita yang siap menjadi ibu, merencanakan kehamilan dengan memperhatikan kesehatan diri atau kesehatan reproduksi, kesehatan lingkungan, serta pekerjaannya. Selanjutnya, tujuan meningkatkan kesehatan prakonsepsi, yaitu tujuannya meningkatkan pengetahuan, sikap, dan perilaku yang berhubungan dengan kesehatan prakonsepsi, meyakinkan bahwa semua wanita usia subur bisa menerima pelayanan perawatan prakonsepsi yang akan memungkinkan mereka akan kesehatan yang optimal, mengurangi resiko lahir cacat, dan mengurangi hasil kehamilan yang merugikan. Selanjutnya, cara menciptakan kesehatan prakonsepsi. Yang pertama, screening prakonsepsi. Screening prakonsepsi sangat berguna dan memiliki efek positif terhadap kesehatan ibu dan anak. Yang kedua, perawatan prakonsepsi. Suatu langkah penilaian dan intervensi bertujuan untuk mengidentifikasi dan memodifikasi resiko medis, perilaku, dan sosial kesehatan wanita, serta hasil kehamilannya. Selanjutnya, target screening prakonsepsi. Yang pertama, individu, pasangan, keluarga, dan masyarakat dengan sosial dan ekonomi terpinggirkan dan jadi lebih rentan terhadap kesehatan dan masalah sosial. Yang kedua, kesehatan ibu saat remaja merupakan titik awal untuk meningkatkan kesehatan pada ibu dan anak-anak di kemudian hari. Yang ketiga, masa remaja merupakan masa penting untuk pertumbuhan dan perkembangan secara fisik, psikologis, intelektual, sosial, dan tingkah laku seksual yang berkaitan dengan mulainya masa pubertas. Apa itu kesehatan prakonsepsi? Mari kita simak bersama-sama. Masa prakonsepsi itu masa dimulai dari prasasuka, menikah, sehingga hamil. Kemudian setelah hamil akan mengalami fase persalinan, dimulai dari fase bayi, kemudian balita, jadi anak-anak, menjadi tumbuh remaja, menjadi tumbuh dewasa, dan menjadi lansia. Masa prakonsepsi usia produktif itu sendiri, masa remaja sampai masa dewasa. Kesehatan maternal, masa sebelum hamil, masa kehamilan, masa bersalin. Masa bersalin menjadi terbagi dua, setelah bersalin masa postpartum, dan bayi baru lahir kemudian menjadi masa kanak-kanak. Selanjutnya, kenapa kesehatan prakonsepsi perlu diketahui oleh remaja? Karena ada beberapa faktornya. Yang pertama, 4 dari 10 wanita melaporkan kehamilan mereka tidak direncanakan. Yang kedua, ibu hamil dengan kurang gizi, anemia dan kekurangan zat besi dapat meningkatkan resiko kematian ibu hamil sekurang-kurangnya 20% kematian ibu hamil di dunia. Yang ketiga, sebanyak 58.000 kematian bayi baru lahir dilaporkan meninggal karena terserang penyakit uterus. Yang keempat, kematian bayi baru lahir 50% lebih tinggi pada anak yang lahir dari ibu hamil yang berusia kurang dari 20 tahun.
Yang kelima, hampir 35% kehamilan dengan infeksi penyakit menular seksual yang tidak terobati akan melahirkan bayi dengan berat badan lahir rendah, kelahiran prematur, dan kematian pada bayi. Yang keenam, tanpa intervensi, angka penularan infeksi HIV dari ibu ke anak mencapai 15-45%. Yang ketujuh, kekerasan pada perempuan berdampak buruk secara fisik dan psikologis, dapat meningkatkan resiko kelahiran prematur dan bayi lahir dengan berat badan lahir rendah. Kedelapan, wanita dengan epilepsi meningkatkan resiko memiliki bayi dengan kelainan bawaan epilepsi dengan pengobatannya memungkinkan efek buruk pada bayi. 9. Pembatasan merokok sebelum dan selama hamil dapat menghindarkan 5-7% kematian sebelum lahir dan sebanyak 23-24% kasus sindrom kematian mendadak pada bayi. Selanjutnya, apa tujuan dari kesehatan prakonsepsi? Tujuannya itu sendiri dapat mengetahui masa kehamilan, apa saja yang harus dilakukan, berat badan, selanjutnya ada masa KB, dan apa saja yang harus dilarang ketika hamil. Yang pertama, hampir 30% kehamilan berada dalam kategori abnormal. Apa saja yang termasuk dalam kesehatan prakonsepsi? Mencegah kehamilan di usia remaja. Perawatan prakonsepsi yang dimulai sejak dini dan berlanjut selama kehamilan akan membantu memastikan bahwa wanita memiliki rencana berproduksi dan dapat memutuskan kapan akan memiliki anak. Selanjutnya, mengatur jarak kelahiran. Perlu diketahui bahwa wanita yang memiliki jarak kehamilan sangat dekat cenderung melahirkan bayi prematur atau berat badan lahir rendah. Maka dari itu, ini perlu dikonsultasikan kembali. Selanjutnya, mengatur berat badan sebelum hamil. Berat badan yang tidak ideal dapat berpengaruh terhadap keluaran kehamilan. Yaitu berarti salah satu faktornya yaitu dengan menjaga berat badan dan pola hidup sehat dengan makanan sehat. Selanjutnya, mempromosikan nutrisi sehat. Nutrisi sangat penting untuk mendukung kehamilan yang sehat. Itu 4 sehat 5 sempurna harus terpenuhi.